Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulisa dari Prodi Akuntansi semester 5. Di video kali ini saya akan membahas tentang jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, waktu, dan data yang direkod debit kredit ke dalam jurnal. Di sini ada beberapa transaksi. Sebelumnya, kita akan mengubah dulu kode ini, daftar kode ini agar lebih mudah. Di sini kita ganti kode underscore akun, enter. Lalu dari kode sampai ke kredit, sampai ke beban lain-lain, ini kita diganti menjadi daftar underscore akun. Begitu juga di kode bantu, ini kita ubah. Di sini ada kode underscore bantu. Lalu dari kode sampai saldo awal, ini kita ganti daftar bantu. Oke, kita lanjut ke sheet jurnal umum. Nah, di sini udah ada tanggal, kode akun, nama akun, keterangan debit dan kredit. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita akan untuk kodenya di sini kita ke data validation, allow-nya tulis, ignore-nya di checklist, search-nya itu sama dengan kode underscore akun. Jangan lupa ditarik ke bawah. Nah, untuk nama akunnya ini kita bisa pakai rumus sama dengan VLOOKUP, atau kita bisa menggunakan formula insert function terus VLOOKUP. Oke. Untuk lookup value-nya itu klik B ini, lalu tabel array-nya itu kita ke akun. Ini kita tarik ke bawah sampai ke beban lain-lain. Hanya untuk kolom kode sama nama akun. Lalu di sini kita klik F4 untuk mengunci. Tolong ya teman-teman. Formula insert function VLOOKUP, lookup value-nya, tabel array-nya itu akun, ini kita blok sampai bulan lain-lain, lalu kita klik F4. Nah, untuk indeksnya itu
kita isi 2 dan range lookup-nya itu false. Nah, ini jangan lupa ditarik ke bawah. Nomor transaksi kita lihat. Di sini ada tanggal 2 Desember 2020. Pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar 500. Di sini kita tulis dulu tanggalnya 2 Desember 2020. Ini ada 2. Ini saya buka foto sel. Ini tadi transaksinya itu pembayaran sewa kantor. Akunnya itu beban sewa pada kas. Kode beban sewa itu 6300. Nah, untuk kas di sini 1110. Untuk keterangannya itu pembayaran sewa kantor. Ini juga sama. Untuk nominalnya itu sebesar 500.000. Kopi. Nah, lanjut ke transaksi kedua. Itu pada tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Untuk akunnya itu kas piutang dagang. Di sini tanggal 5 Desember. Ini kas. Lalu di sini piutang dagang itu 1.130. Nah, keterangannya itu penerimaan piutang. Sebesar 10 juta. Nah, tadi kan diterimanya dari toko Alfatan. Jadi kita bikin dulu di sini. Nah, untuk kodenya itu kita ubah dulu ke data validation. Nah, source-nya ini kita ganti menjadi bantu. Lalu oke. Di sini untuk toko Alfatan itu kodenya P001. Nah, ini juga dirubah. Di sini table array. Lalu kita ke akun, ke kode bantu. Di sini pakai oke, langsung muncul toko Alfatan. Di sini sama keterangannya penerimaan piutang sebesar 10 juta.
Nah, untuk transaksi ketiga itu membeli pada tanggal 10 Desember membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Nah, di sini pada tanggal 10 Desember ya. 10 Desember akunnya itu kendaraan pada kas. Kendaraan itu kodenya 1210. Lalu kas 1110. Ini kita tarik ke bawah. Kita ulang, langsung kas. Nah, di sini itu keterangannya pembelian kendaraan operasional sama sebesar 12.500.000. Ini pokok Islam. Untuk selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2020, membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Itu akunnya peralatan kantor sama utang lain-lain. Di sini pada tanggal 15 Desember ini peralatan kantor itu kodenya 1220 dan utang lain-lain itu kodenya 2200. Nah, ini tuh pembelian peralatan kantor. Untuk nominalnya itu 10.500.000. Lalu untuk 19 Desember 2020 dibayar utang dagang kepada PT Sandals Perkasa sebesar 15 juta. Yang 19 untuk akunnya, kode akunnya itu
Untuk utang dagang itu 100, dan untuk kasnya itu 110. Ini kita ubah nilai Nah, untuk keterangannya itu pembayaran utang. Utang dagangnya itu sebesar 15 juta. Oke, 15 juta. Bisa. Untuk selanjutnya itu tanggal 20 diterima pembayaran piutang dari toko. Di tanggal 22 diterima pembayaran piutang dari toko Arama sebesar 10 juta. Waktunya itu kas pada piutang 22/12/2020. Untuk akunnya itu kas 110 pada piutang. Piutang itu piutang dagang 1130. Nah, di sini keterangannya penerimaan piutang. Sebesar 10 juta. Untuk transaksi terakhir itu pada tanggal 23 Desember dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150. Akunnya itu tanggalnya 23 bulan 12 2020. Excel itu ada beban listrik dan telepon itu kodenya 6200 pada kas. Nah, di sini keterangannya membayar beban listrik dan telepon pembayaran.
ini sama, ini sebesar 150. Nah, untuk yang terakhir itu ada tanggal 25 Desember pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Di sini tanggal 25 Desember Nah, untuk tanggal 25 ini beban gaji akunnya beban gaji pada kas. Beban gaji ini kodenya 6100. Maksudnya gaji karyawan pada kas. Di sini keterangannya pembayaran gaji karyawan. Gaji karyawan sebesar 2.500.000. Ini kita rapihin dulu. Lalu ini ditambah kopi. Nah, untuk kelapan transaksi ini sudah kita masukkan ke dalam jurnal umum beserta keterangan dan akun debit kreditnya. Untuk materi jurnal umum sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.